Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat. Al-mujazi laha bima amilat al-musi 'alaiha ma qaddamat wa akharat. Ashhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. وأشهد أن محمدا رسول الله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله وصدق رسوله. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insyaallah selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita bisa bermuajah kembali, bertatap muka, belajar sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring dan salam kita sanjungkan ke hadirat dan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti yaumul qiyamah kita semuanya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mengawali bacaan kita pada malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita niatkan untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk siapa saja orang yang pernah memberikan ilmunya kepada kita. Jika mereka masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan urusan-urusannya. Juga kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita di rumah. Jika ada di antara kita yang lagi kurang enak badan hari ini, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan juga Allah panjangkan umur kita semuanya dalam taat ibadah kepadanya. Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri dan hati kita, sehingga nanti pada akhirnya kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala man nawayna wa ala man nawawi sallu alaihi wa hadratin nabi. Al-Fatihah. Hadirin jamaah sekalian, ini udah ganti bab kita. Sekarang masuk ke bab yang ke-39, fi dzamil mu'radi 'anil Qur'an. Bab yang membahas tentang celakanya orang-orang yang berpaling daripada Al-Qur'an. Berpaling dari Al-Quran ini ada beberapa hal. Bisa zahiran, bisa batinan. Ada orang yang memang sama sekali memang gak mau menyentuh Al-Quran, juga gak mau baca Al-Quran, gak mau, apalagi mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ada yang baca, tapi ngamalin gak mau. Al-Quran cuma sekedar buat bacaan doang. Maka alhamdulillah, semoga kita nggak termasuk. Dia mencari penghidupan dari bacaan Al-Qurannya. Mohon maaf, dia baguskan suaranya, dia lembutkan suaranya, dengan tujuan
Al-Quran supaya orang lain takjub, kagum terhadap dirinya. Jadi dia bisa dapat sesuatu dari bacaan kita. Cuma dia tidak amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka Anas bin Malik dalam asarnya mengatakan, rubah tabil Quran wal Quranu yarhamu. Berapa banyak orang yang dia baca Quran sementara Quran untuk dirinya. Quran dia baca. Orang-orang kagum takjub, wah suaranya kagum. Tapi dia yang baca, dia nggak amalkan Quran. Jangan ngamalkan Quran. Dia nggak mencoba untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Yang penting orang senang. Bagus nggak bagus. Tidak dia baca Al-Quran suaranya bagus, orang dengerin jadi enak dengerinnya. Dapat pahala atau itu pahala. Tapi jangan-jangan ketika dia baca Quran, Qurannya sendiri yang dia baca untuk dirinya. Kenapa nanti Rasulullah SAW dalam hadisnya ini mengatakan ada dua kegelapan nanti bagi umat manusia dan ada dua penerangnya, penawarnya ada itu. Pertama gelapnya alam kubur, zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Ada dua kegelapan. Gelapnya alam kubur nanti sama gelapnya hari akhirat, hari yaumil qiyamah. Penerangnya pun ada dua. Pertama, nurul Quran wa nurul Ramadan. Ada cahaya Quran, ada cahaya Ramadan. Quran itu nanti yang akan menerangi ketika kita kegelapan di alam kubur. Tapi kalau masih di dunia aja, kita ketika baca Quran, Al-Quran malah menutup diri kita. Kalau bahasa kita ini, baca Quran kagak diamali. Cuma sekedar dibaca. Ayo kita gunakan kesempatan belajar gimana cara supaya bacaan kita bagus. Kalau bacaan kita sudah bagus Qurannya, belajar untuk memahami apa sih. Maaf, jangan-jangan selama ini naudzubillah, selama kita sholat, kita baca Fatihah kita nggak paham apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma sekedar baca. Orang saya dulu belajar begitu, yang penting saya baca, tapi nggak paham apa maksudnya. Kita sholat tapi kita nggak paham apa sih makna sholat kita. Kan banyak banget isinya Al-Quran itu dalam sholat kita. Ya kita aja kalau mau minta sesuatu, sholat itu kan artinya doa. Isinya doa semua sholat. Kita minta sama Allah. Kita punya orang tua dulu masih kecil, minta sesuatu sama orang tua kita. Ketika kita minta sesuatu sama orang tua kita ngomongnya nggak jelas. Orang tua kita ngomong apaan sih? Tahu pak, bingung. Nah, terus orang tua agak jelas tuh. Nah kita minta sama Allah cuma sekedar ngomong, baca, tapi kita nggak tahu apa yang kita minta. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah ini yang rukun. Tahiyat kan yang rukun qauli, rukun qauli, rukun ucapan. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua apa? Kedua baca Fatihah. Ketiga tahiyat, akhir. Takbiratul ihram kita membesarkan Allah. Ketika kita Allahu Akbar, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita baca niatnya ya namanya rukun qalbi. Di saat itu kita merendahkan diri kita. Yang punya pangkat sesuatu ketika takbir Allahu Akbar udah nggak ada pangkat lagi, udah kecil kita semuanya. Kita harus paham itu. Kita sholat jangan cuma sekedar sholat tunggang-tunggung itu. Makna bacaannya gimana? Ketika baca surah Al-Fatihah, paling kita Fatihah kita pahami sedikit sambil belajar. Kalau kita belajar Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, bentuk
Untuk macam kerugian apapun, Rabbul Alamin, untuk Allah, untuk Tuhan semesta alam. Kenapa pakainya Rabbun bukan Ilahun? Karena Rabbun itu artinya Tuhan yang mengurus. Rabbun artinya Tuhan yang maha mengurus. Maka disandingkan Rabbul Alamin bukan Ilahul Alamin. Nah, kalau kita belajar tauhid nanti ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Artinya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang ngurusin alam ini, bahkan diri kita sendiri. Kita sehat, kita sakit, semuanya yang menentukan adalah kita sakit yang nyembuhin Allah. Maka banyak orang berobat rumah sakit ini agak sembuh, pas ke puskesmas sembuh. Emang yang nyembuhin Allah. Dokter rumah sakit perantara, itu usaha kita. Nggak boleh kita gara-gara dokter kalau masih sembuh, nggak boleh. Ada orang ke dokter yang ini nggak sembuh, aman. Dokter puskesmas sembuh malah. Minum obat ini nggak sembuh, ini nggak sembuh, dressing sembuh. Kenapa yang nyembuhkan Allah? Maka ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala macam bentuk pujian hanya untuk Tuhan, untuk Allah, semesta alam yang ngurusin semesta alam. Bahkan diri kita sakit pun kita pasrahkan sama Allah. Jadi kalau orang yang kita paham, oh iya, kita ini yang ngurusin Allah. Sakit, marah-marah, apa sih gue dikasih sakit? Lah kita marah sama siapa coba? Yang ngasih Allah. Kita juga yang nyembuhin Allah sendiri. Kita pasrah. Islam aslamat Islamnya pasrah kita. Kita paham. Ketika tahiyat itu dialog. Dialog dulu Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra Mi'raj. Itu dialog kalimat suci itu. Kalimat antara kalimat Allah dengan kalimat Nabi Muhammad. Kita paham. Maka jangan-jangan kita baca Quran baca, tapi ternyata yang kita baca Al-Quran malah melaknat kita. Alhamdulillah. Pada bab yang lalu kita bahas tentang ibadah sholat. Orang-orang yang menyepelekan ibadah sholat. Kita baca Al-Quran. Salah satu ciri orang yang penyebab orang itu bisa dilaknat dengan Al-Quran ketika orang itu zalim dengan Al-Quran itu sendiri. Maksudnya zalim itu gimana? Zalim itu lawan dari kata adil. Adil apa sih adil? Wa musyai'in fi mahalli atau ala mahalli. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Berarti kalau zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini pulpen. Tempatnya di mana pulpen? Tempatnya buat nulis. Tapi kita gunakan untuk nyoret-nyoret tembok. Zalim kita. Kita pakai apa namanya? Gelas. Gelas ini buat minum. Naruh air di sini buat minum. Ini gelas, kalau kita pakai bukan buat minum. Kita pakai buat hal lain, buat hidupin semen misalnya. Ya, zalim kita. Kita baca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, kita baca wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Tapi kita nggak mendirikan sholat. Zalim dengan Al-Quran itu sendiri. Maka Al-Quran melaknat kita. Maka kita gunakan kesempatan yang masih ada ini buat belajar. Karena begini hal dirinya maksudnya. Kita manusia biasanya akan merasa merasa penting, merasa hebatnya sesuatu kalau sudah nggak ada, kalau sudah kehilangan. Kita punya orang tua, masih ada rasanya pura-pura aja. Tapi pas sudah nggak ada, baru rasanya kehilangan. Orang tua, segala apapun itu, atau sesuatu yang sifatnya jarang, yang sifatnya langka, itu akan menjadi mahal harganya. Orang tua masih ada, orang-orang yang begitu nggak ada, baliknya sama. Seseorang yang kita cintai masih ada di dunia, orang-orang yang begitu udah nggak ada, baru bisa mulia. Oh iya. Jadi rumusnya sesuatu yang tidak
air putih yang paling jarang diambil, yang diambil susu. Padahal kalau rumah bikin bisa nggak? Bisa. Karena kondisinya saat itu sulit. Tidak peduli dan tidak buat bikin sesuatu yang jarang mahal. Sekarang kita masih ada di dunia nih, masih hidup semua. Kesempatan kita banyak banget buat belajar, buat nambah amal ibadah, buat nyari pahala sebanyak-banyaknya. Itu masih banyak banget. Kita baca Yasin, baca suratul Fatihah, baca Quran satu hari satu juz bisa nggak kira-kira? Bisa. Maka nanti ketika kita Allah wafatkan, kita terbangun dari tidur kita, kata Ali bin Abi Thalib, ini hidup kita sekarang yang kita mulai ini lagi tidur kita sebetulnya. Ntar pas sudah mati kita baru bangun, baru sadar. Oh, saya udah mati ini. Ketika kita tersadar terbangun dari tidur kita, yaitu kehidupan kita mati itu kita bangun. Ketika kita bangun, oh saya udah bangun, udah mati ternyata. Udah nggak ada kesempatan buat nambah pahala barang satu aja. Baca Fatihah nggak bisa, kalau udah mati. Mau sholat 2 rakaat, sholat sunnah aja nggak bisa. Jangankan Fatihah, baca Bismillah aja udah nggak bisa. Maka Fatihah, bacaan Quran, pahala-pahala ketika orang sudah meninggal harganya mahal. Harganya mahal, baru dah pada jasa. Dalam Quran dikatakan, ya Allah mundurin waktu saya, balikin saya ke dunia. Saya mau apa? Mau sedekah, saya mau ibadah, udah nggak bisa. Ini karena kita sekarang masih hidup banget. Karena banyak nih hal-hal yang kita bisa lakukan untuk nambah pahala banyak, kita masih pura-pura. Kalau masih ada di dunia, masih hidup, kita masih punya kesempatan, ayo sedikit-sedikit baca Quran ini kita rajinin. Bukan cuma kita baca, belajar. Ada Quran terjemah, bukan apa yang baca terjemahnya. Ya, syukur-syukur ada kita ikut pengajian tafsir Quran, dan kita bisa paham. Yang kita baca, kita juga paham apa yang kita baca. Wa man a'rada an dzikri, ini surah Thaha ayat 120. Wa man a'rada an dzikri anil huda dzakiri wa da'i ila ibadati. Dan barang siapa orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan aku, an-dzikri, peringatan-peringatan. Dalam Al-Quran itu isinya ada peringatan, ya, ada kisah-kisah. Yang kisah itu juga merupakan peringatan buat kita. Ada juga petunjuk-petunjuk. Maka di sini dikatakan anil huda dzakiri wa da'i ila ibadati. Peringatan itu termasuk apa? Yaitu petunjuk-petunjuk atau hidayah-hidayah sebagai pengingat, wa da'i ila ibadati, dan juga ajakan-ajakan untuk beribadah. Di Quran itu bukan hanya kita diajak buat berlaku baik, tapi diajarkan buat cara ibadahnya bagaimana. Lengkap di Quran. Maka orang yang ngikutin Al-Quran, orang yang ngikutin Al-Quran, dia gak bakal tersesat. Gak bakal tersesat. Karena Quran itu, kata guru saya, kayak lampu lalu lintas. Lampu kita mau begini ada di Quran, semuanya ada. Maka orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ay dhayqan. Orang yang tidak mau berkiblat kepada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit atau kehidupan yang susah, sulit di dunia. Itu baru di dunia, nanti ada apa namanya, hukuman di akhirat juga ada. Orang yang tidak mau berkiblat kepada Al-Quran, yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai kiblat, maka nanti di dunia Allah kasih penghidupan
penghidupan yang sempit. Nah, penghidupan yang sempit ini sesungguhnya bukan semata-mata Allah yang ngasih. Dirinya sendiri yang akan merasakan kesempitan dalam hidup karena jauh dari Al-Quran. Contohnya orang kalau misalnya dia nggak mengikuti Al-Quran, begitu melihat sesuatu kekurangan daripada dirinya, terutama masalah dunia, dia akan melihat orang yang ada di atas. Saya nggak punya begini, saya nggak punya itu. Pengajian ibadah enak banget, emang apa? Duitnya banyak. Ini salah satu yang menjadikan dirinya seperti itu. Soalnya enak ibadah, masjid tenang, emang apa? Duitnya banyak dia, jadi ibadah mah tenang aja. Kalau selama ini kita mikir kayak begitu, kapan ibadahnya? Kapan ikhlas beribadah? Kebandingin diri kita dengan orang lain. Si anu enak, ibadahnya ke masjidnya tenang, sholatnya semuanya tenang dia. Sodakohnya lancar, kenapa? Duitnya banyak. Rasanya bagaimana? Baru mau berangkat ke masjid, mikirin utang, jadi kagak khusyuk ibadahnya. Nggak bisa. Ibadah dulu, nanti rezekinya Allah kasih. Nah, gimana Allah mau ngasih rezeki? Kita nggak ibadah. Maka yang menjadikan diri kita sendiri siapa? Diri kita sendiri, karena kita jauh dari Al-Quran. Kalau dia pahami Al-Quran, maka nggak bisa seseorang itu menjadikan alasan-alasan keduniaannya dia untuk menjauhkan dirinya daripada ibadah. Kalau dia pahami Al-Quran, ya dari Rabbul Alamin tadi aja Al-Fatihah. Kenapa selama ini hidupnya seperti itu? Karena jauh dari Al-Quran. Wadzalika li'anna man jami'a hammihi wa mawtamiha nadharihi yakunu ila aradi dunya mutahalikan ala ziyadiha khaifan ala inqasiha. Dan yang sedemikian itu karena kenapa? Tadi kenapa hidupnya itu akan dibuat sempit? Karena sesungguhnya yang sedemikian itu orang yang dia tidak berkiblat kepada Al-Quran, dia melihat segala sesuatu, kepentingan sesuatu dalam hidupnya, ini hanya sesuai dengan takaran dunia saja, yang sifatnya bisa hancur sementara. Baik ada sekiannya bertambah ataupun dia takut akan kekurangan. Maksud, ketika dia mau melakukan satu ibadah, dia mikirin untungnya buat diri saya apa. Tuh, kalau orang gak berkiblat Al-Quran, saya pergi ke masjid, saya sholat, untungnya buat saya apa nih? Saya ibadah, saya sedekah. Ketika saya sedekah, untungnya buat saya apa? Maka orang-orang yang dia mau bersedekah besar, kalau dia punya dia tidak berkiblat Al-Quran, untungnya buat saya apa? Kalau misalnya nama saya bisa melambung, saya nyumbang. Maka banyak. Untuknya dulu waktu mau pemilihan itu ada yang nyumbang karpet buat masjid, karpet buat musola, begitu ke kepilih ditarik lagi karpetnya. Untungnya buat saya apa? Jauh dari Al-Quran, jadi pertimbangannya hanya keuntungan dunia. 10, begitu dikurangi 1, yang dilihat hanya 9. Itu orang jauh dari Al-Quran. Dia punya duit, dia punya harta 10, dia sedekahkan, dia keluarkan 1, maka duit yang ada di dia, harta yang di dia cuma 9. Dia nggak bakalan mau, kecuali benar 10, dia kurangin 1, dia punya 9, tapi mendompleng nama dia jadi terkenal, pilih aja. Itu yang melihat hari dunia, dan itu orang-orang yang jauh dari Allah. Jadi hanya melihat keuntungan dunia, khaifan, dan dia takut ada intiqasiha, takut akan kekurangan daripada masalah dunia. Jadi yang bikin sempit dirinya sendiri. Dan nanti di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan kata Allah nanti di padang mahsyar yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta.
a'mal basari awil qalbi, yaitu buta mata dan juga buta hatinya. Ini Allah nanti di sini dalam ayat ini Allah pakai perbandingan di sini. Nanti di yaumul qiyamah ketika dikumpulkan buta mata, buta hatinya. Qala, mereka berkata, nanya sama Allah. Nanti yaumul mahsyar. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Dia nanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami di yaumul mahsyar ini dalam keadaan buta, enggak bisa melihat sama sekali. Wa qad kuntu basiran, dulu di dunia kami melihat mata kami bisa melihat. Qala kadzalik, Allah jawab, ya kayak begitu dah gitu. Orang-orang yang Allah kasih buta nanti di yaumul mahsyar pada nanya, ya Allah, dulu kan di dunia saya pada melihat, ini kita pada melihat, kenapa sekarang jadi pada buta begitu dibangkitkan, mata kami nggak bisa melihat. Ya Allah, ya begitu dah gitu kan Allah. Cuma dijawab yang gitu. Ai mithla dzalika fa'alta, atau tafsirannya begini, ya sama dah kalau begitu. Ya begitu dah, kan dulu ente begitu, sekarang begitu. Kata Allah begitu. Tapi masih penasaran nih orang-orang pada saat itu. Lantas Allah tsumma fassarahu, kemudian Allah menafsirkan kata-kata kadzalika, ya begitu dah itu. Kata-katanya ditafsirkan sendiri oleh Allah. Atatka ayatuna wadihatan nayyiratan fanasitaha bil inhibaki fa'amika anha wa taraktaha ghayra maghdurin wa kadzalika wa mithlu tarkika iyyaha fid dunya al-yawma tunsa. Kata Allah begini, maksud saya tadi ngomong ya begitu dah bahasa kitanya, karena dulu kami telah hadirkan, telah kami datangkan atau telah datang kepada kalian semua ayatuna, ayat-ayat kami itu Al-Quran. Kami sudah turunkan Al-Quran buat kalian, yang di situ ada wadihatan nayyiratan, ada peringatan-peringatan yang jelas. Disuruh sholat, disuruh ibadah, disuruh zakat, disuruh haji, disuruh sedekah, udah jelas di Quran. Jelas dan sudah terang benderang. Fanasitah, engkau pura-pura aja waktu di dunia. Engkau tutup mata hatimu. Baca mah baca tapi nggak dijalani. Quran dibaca tapi nggak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Fanasitah, engkau melupai Al-Quran. Bil inhimaki, dengan terperosoknya dirimu berlarut-larut dalam maksiat. Fahamita, dan engkau buta tuh. Engkau buta terhadap isi daripada Al-Quran. Watarok taha ghairu mamdurin, engkau pura-pura enggak melihat itu. Engkau sudah tahu ini haram, engkau sudah tahu ini halal, tapi pura-pura. Wa kadzalika, dan begitu juga al-yaum tunsa, pada hari ini engkau kami lupakan. Pada hari di mana kita semua dikumpulkan, dulu kita melupai Al-Quran, kita pura-pura sama Al-Quran, maka nanti di yaumul mahsyar Allah juga pura-pura sama kita. Kita baca Al-Quran, kita baguskan suara kita, orang-orang pada muji kita, suara itu bagus, tapi Quran kita nggak jalankan. Ini termasuk akar daripada Anas bin Malik, berubah tahil Quran wal Quran yang banyak nanti orang yang baca Quran, tapi Quran ketika dibaca bukannya Quran memberikan syafaat buat dia, tapi Quran malah melaknat dirinya. Nauzubillah. Tutraku fil ama wal adab. Maka pada hari ini sama kayak dulu waktu di dunia, engkau melupakan Al-Quran, hari ini engkau kami lupakan dan kami biarkan, kami tinggalkan. Tutraku fil ama wal adab, kami tinggalkan dalam keadaan buta dan juga dengan adab-adab yang amat pedih. Wa kadzalika najzi man asrafa, dan begitu pula kami membalas, kami memberikan hukuman pada siapa-siapa orang yang berlebihan. Asraf, berlebihan.
bil inhimaki fi syahawati wal i'radi 'anil ayat. Orang berlebihan itu adalah orang yang tenggelam dalam syahwatnya, wal i'radi 'anil ayat, dan juga lalai dan juga berpaling daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Ini ada 3 hal. Kita sering dengar ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Ada 3 hal. Contoh yang diberikan oleh muallif. Pertama, contohnya wa aqimus sholata. Kita disuruh mendirikan sholat. Aqimus sholata bukan wa'malu. Kalau wa'malu kerjakan, tapi wa'aqim, mendirikan sholat. Kalau wa'aqimus sholat berarti sholatnya tepat waktu. Quran nyuruh kita untuk sholat tepat waktu. Wa'atuz zakat, dan membayar atau mendirikan zakat. Jadi selama ini kita pernah nggak mengeluarkan zakat mal kita? Kita mikirin nggak zakat mal kita? Jangan-jangan harta kita sudah cukup, nisabnya, haulnya sudah cukup untuk zakat mal, kita nggak pernah keluarkan zakat mal kita. Yang kita ingat cuma zakat fitrah. Mal kita lupakan. Warka'u ma'ar-raki'in, dan berlumpuhlah bersama orang-orang yang lumpuh. Maksudnya apa? Sholat jamaah. Maka kalau kita baca Quran ayat ini kita baca, kita tidak melakukan ini, termasuk orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran. Jangan mau kita kalah sama orang-orang di luar Islam, orang kafir, orang luar negeri. Itu banyak mereka yang mereka tidak beriman kepada Quran, tapi menjalankan isi Al-Quran. Kita orang Muslim yang kita baca Al-Quran, kita beriman kepada Quran, tapi kita tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran. Maka ada 2 hal orang yang berpaling daripada Quran. Pertama, orang yang dia baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Dan ada juga orang yang dia tidak mengamalkan, dia juga tidak mau baca Quran. Itu untuk orang Islam. Jangan sampai ada di antara kita baca, kita juga mengamalkan. Gimana cara mengamalkannya? Kita pahami daripada ayat-ayat Al-Quran sedikit sambil belajar. Paling kagak kalau dalam sholat